Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Mengecek hadiah kalian ya. Siapa yang udah masuk hari ini? semua masuk. Semua masuk berarti ya. Berarti semua sehat semua ya. Siap. Siap ikuti pelajaran? Siap. Ya, sebelumnya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, yang kita akan melakukan speaking dulu ya, untuk bagaimana motivasi kita bisa semangat terus dalam Belajar. bisa dimulai. Bisa. Silakan berdiri semuanya. Ya. Kita mulai ya. Ya. Kelas 7, apa kabar kalian? Baik. Kelas 7, apa kabar kalian? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, mari kita belajar. Kelas 7 siap dan pasti. Yang minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sedikit materi teks, laporan hasil observasi. Itu artinya pengamanan ya, jadinya kita mengamati ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari masalah pengertian dari teks hasil observasi ya. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Ya. Masih ingat kan? Teks LHO, teks laporan hasil observasi. Berarti teks itu apa? Kita melaporkan hasil pengamatan yang telah kita lakukan. Sekarang kita akan lanjutkan materinya. Coba kalian lihat di papan tulis. Sudah guru cantumkan sedikit materinya, teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja kompetensi dasar dari tes LHO? Yang pertama, mengidentifikasi informasi dari tes laporan hasil observasi berupa pengetahuan yang dibaca Atau yang didengarkan. Kemudian berikutnya menyimpulkan Isi teks laporan hasil observasi berupa pengetahuan yang dibaca dan dipahami. selanjutnya. Menyebut Apa saja indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya? Yang pertama, menyebutkan informasi teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca. Kalimat utama dan berurutan isi kalimat utama. ini ada gambarnya ya. Kemudian selanjutnya, di sini ada strukturnya. Apa saja struktur dari tes hasil observasi? Yang pertama ada pernyataan umum atau disebut dengan klasifikasi dan definisi atau pengertiannya maksudnya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Ada berapa deskripsi bagian? Ada 2. Kemudian di bawahnya ada simpulan, atau ini ada boleh ada tidak. Ya, simpulannya boleh ada dan boleh tidak. Ya. Nah, selanjutnya pernyataan usul, ada kelas, informasi tambahan yang dilaporkan. Ya, ciri bahasa yang dilaporkan di sini adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu, ya. Sehingga apa? Menggunakan kata adalah, merupakan,
juga ya. Itu maksudnya pernyataan umumnya. Kemudian di sini juga ada berisi perinciannya ya, di deskripsi bagiannya. Kemudian apa saja hal yang dilaporkan, jelaskan binatangnya, secara fisiknya, bagaimana bentuknya ya, bagaimana habitatnya, bagaimana makanannya, perilakunya dan sebagainya. Kemudian simpulannya, apa saja simpulannya? Ya, berisi ringkasan boleh tidak ada, dan kata istilah juga ada di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, misalnya istilah kimia, ekonomi, ya, istilah kedokteran. Silakan dibuka bukunya ya, halaman 140. Ya, sekarang ini ada tugas kelompok kalian ya. Setelah di buku bagikan LKPD-nya ini, lembaga kerja peserta didik ini, kalian akan menjawab pertanyaan apa yang ada di lembar kerja ini ya. Ya, silakan kalian akan mengerjakannya dengan kelompok masing-masing. Dan nanti aturannya kita akan presentasi ya. Masing-masing kelompok akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok 1 kita bagi di kelompok 2, kelompok 2, ini kelompok 3. Dan ini adalah kelompok 2. Ya, silakan. Sudah tahu kan caranya? Ya. Kalian sekarang tinggal membaca teks yang ada di dalam LKPD-nya itu, kemudian dijawab pertanyaannya di bawahnya. Paham maksudnya? Ada yang bertanya mungkin tentang tugasnya? Ada? Ada gambar ya? Ya, Bu. Ayo mulai bekerja. Ya. Ini adalah gambar yang ada di teksnya, sama dengan yang ini ya. Silakan mulai bekerja. Bukunya, bobelnya, semua aktif. Ya, semua aktif menjawab. Dibagi-bagi caranya. Mungkin kalian jawab nomor 1 sampai 2, ini 3 sampai 4, ya ini 5 sampai 6, ya. Ini 7 dan 8, dibagi-bagi caranya. Ya. Silakan semua aktif, tidak ada yang tidak aktif. Kerjakan. Tidak. Ayam. Kamu perhatikan gambarnya, ya. Perhatikan gambarnya. Kamu ini jawabnya ini. Tadi caranya. Kamu ini berdua, ini berdua sudah. Kali silakan. Habis. Kemudian kita akan nanti sekarang akan lempar ke kelompok berikutnya. Ya, kelompoknya Ningsih, kelompok 2 ya. Ya, silakan Ningsih. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Ini pertanyaannya agak sedikit ya, tapi bisa diperjelas sedikit jawabannya. Namun kita yang lain bisa membantu juga, nggak apa-apa. Ayo, silakan bantu temannya untuk menjawabnya. Mungkin itu kamu ya.
Menjelaskan penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Kenapa? Apa jawabannya? Menjelaskan penyebab dan proses terjadinya sebuah fenomena atau peristiwa. Ya, peristiwa apa yang terjadi? Ya, peristiwa. Ya, tentunya peristiwa alam, ya. Ya. Di sana ada apa? Ada menjelaskan tentang masalah udara sebagai paru-paru dunia yang mesti kita jaga. Ya. Ya, kita upload dulu untuk kelompok nomor 4 yang sudah sampai. Sekarang giliran kelompok putar wacana ya. Masih putar wacana, nanti dua kelompok ke gambarnya ya. Yang wacananya ada dua kelompok dua, yang dua gambar. Silakan isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Cinta lingkungan. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencukupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tentram, lahir dan batin. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat dan memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa, kayu cendanan, burung cendrawasih, orang hutan. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi ya hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya di kelompok lain? Ya, silakan kelompok 3. Kenapa hutan dikatakan paru-paru dunia? Ya, pertanyaannya kenapa dari kelompok 3? Indonesia memiliki hutan lebat. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen di negara. Ini dapat tumbuh-tumbuhan hewan yang khas seperti mantul, kayu cendera, burung cendrawasih, orang hutan dan komodo. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada kelompok yang lain yang bisa juga menjawab. Kenapa kok dikatakan paru-paru dunia? Ya. Tingsi. Ya, tolong semua kelompok mengamati gambar ya. Ini teks yang kedua. Ya. Diskusikan dan mengemukakan pada zamanku terkait pertanyaan. 1. Seperti apa situasi dalam kereta itu? Ya. Pertanyaannya adalah situasi apa yang ada dalam kereta api tersebut ya? Itu adalah gambar kereta api. Ya, apa yang ada? Coba kamu jawab. Seperti menjaga jarak dan memakai masker. Ada situasi? Rame. Ya, ada keramaian Dan yang ditumpangi oleh siapa? Ya, yang ditumpangi oleh ada para ibu ya. Apa juga yang ada di gambarnya? Ada ibu, bapak, ada juga. Coba untuk kelompok yang lain memberikan satu saja pertanyaan. Siapa yang mau pilih? Atau untuk kelompok yang 3, coba berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 4 ya. Ya, berikan pertanyaan untuk kelompok 1 ya. Biar semua kebagian. adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar tersebut?
Bukan. Ya, pertanyaannya mulai. Coba. Apa namanya? Ya, Diva. Silakan Diva. Yang menarik adalah ketertiban. Ya, yang menarik di sana apa? Ada ketertiban. Ya, kenapa ada ketertiban? Ya, mereka duduk tidak saling berdesak. Ya, itu adalah hal yang menarik yang menurut Diva itu adalah hal yang menarik dari gambarnya. Mungkin ada kelompok yang lain juga menanggapi? Ningsi? Ya, ya silakan Ningsi. Siapa sajakah penumpang kereta tersebut? Dapatkah kalian menyimpulkan berdasarkan pakaian yang mereka kenakan? Ya, silakan kelompok ini jawab. Ibu dan bapak-bapak dan anak-anak. Ya, di sana itu ada ibu-ibu, ada bapak-bapak dan ada juga anak-anak. Ya, kelompok terakhir sudah ya? Ya, kelompok pertama sudah kita berikan apa kembali ya? Kelompok terakhir sekarang kelompok Situasi dalam kereta. Adakah peristiwa menarik yang kalian lihat pada gambar tersebut? ya. Orang-orang duduk santai. Gambar ini sangat menarik karena ada penumpang menunggu. Sudah? Situasi dalam kereta itu Ya, mungkin bisa saja pertanyaannya itu di luar, boleh nggak apa-apa ya? Ya. Ayo. Situasi berarti harus menceritakan keadaannya. Bagaimana, apakah keadaannya itu ramai, apakah keadaannya sepi, atau bagaimana? Ya. Coba diceritakan keadaan gambar tersebut. Ayo. Ayo diceritakan keadaan gambarnya. Keadaan gambarnya seperti apa? Ayo. Keadaan gambar yang ada. Mana kita mau mengetahui ya, mengidentifikasi informasi yang ada pada gambar maupun pada wacana tersebut. Ya. Sekarang coba perhatikan. Ya, dari apa yang sudah kita bahas? Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Dari tentang teks LHO. Kenapa kok senang? Yang menyaksikan apa yang ada di objek tersebut ya, sehingga kita bisa menceritakannya. Ya. Kira-kira apa yang kalian tidak senang dari materi ini? Ada nggak? Tidak ada. Kesimpulannya berarti ya, di dalam ya, kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam kita mempelajari teks LHO ini berarti kita bisa menceritakan, kita bisa menyimpulkan. Ternyata pada gambar ini, pada wacana itu menceritakan tentang apa ya, sesuai dengan apa yang sudah kita baca dan kita amati dengan cara sama. Ada pertanyaan dari kalian untuk sebelum menutup materi ini? Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita sendiri maupun untuk orang lain, dan kedepannya kita pasti akan harus bisa ya melaporkan apa situasi atau kejadian yang bisa kita lihat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataannya. Ya, paham semuanya? Paham. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di pertemuan yang selanjutnya. Dan kita akhiri dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya membaca doa, pimpin temannya berdoa. Sebelum itu silakan dulu pakainya ya. Pakainya ya, bermanfaat ya,
Ya, kita akhiri dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin Tomaya berdoa. Berdoa mulai. Sekian dan terima kasih. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.